Halo, kembali lagi bersama saya Kiki. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk menginput transaksi dan jurnal penyesuaian. Yuk simak. Transaksi pertama yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November dengan cara ke banking, kemudian spend money. Kemudian ganti pay from account dengan cash in bank. Lalu isikan checking number yaitu CP12002. Kemudian sesuaikan tanggal, lalu isikan total pembayaran, isikan juga memo untuk pembayaran gaji karyawan, dan pada kolom payer, isikan juga karyawan PT Gesti. Lalu untuk akun yang didebit, yaitu klik saja pada kolom akun, kemudian wage and salaries, kemudian enter. Jangan lupa untuk menghilangkan centang pada teks inklusif, kemudian record. Kemudian untuk transaksi yang kedua yaitu pembuatan brosur, pembuatan iklan, kita ke spend money, lalu ganti pay from account dengan petty cash karena kita menggunakan kas kecil, kemudian isikan paye dengan perusahaan yang terkait yaitu percetakan, kemudian tuliskan memo untuk biaya iklan dan sesuaikan tanggal transaksi. Kemudian isikan amount. Lalu untuk akun yang didebit, pada kolom akun isikan akun advertising expense. Kemudian klik enter lalu record. Untuk transaksi berikutnya yaitu pelunasan faktur, kita input dengan cara klik command center pada sales, kemudian pilih receive payment. Lalu pada deposit to account, pilih akun cash in bank, kemudian isi customer yang bersangkutan, kemudian ketik nominal yang akan diterima, isikan ID dengan nomor bukti transaksi, kemudian sesuaikan tanggal transaksi. Selanjutnya, klik pada kolom amount applied, kemudian enter, lalu klik record. Transaksi berikutnya yaitu pengeluaran kas untuk pembayaran rekening listrik dan telepon. Kita lakukan dengan cara klik banking, kemudian spend money. Ubah pay from account dengan cash in bank, kemudian isikan payer, lalu tuliskan memo pembayaran rekening listrik dan telepon, dan isikan nomor cek yang tertera pada bukti transaksi, dan sesuaikan tanggal, kemudian isikan jumlah yang akan dibayar pada kolom amount. Kemudian untuk akun yang didebit, pilih telepon and electricity, lalu enter dan record. Transaksi berikutnya yaitu penjualan secara kredit kepada Fauzi Elektronik, yaitu dengan cara klik sales, kemudian enter sales. Selanjutnya, isi customer Fauzi Elektronik, kemudian isikan invoice, tanggal, dan customer PO sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian isikan pada kolom ship sesuai dengan jumlah item yang dipesan. Lalu isikan item number sesuai dengan jenis barang yang terkait. Lalu, isikan pula harga jual, kemudian enter. Lakukan untuk item berikutnya. Lalu, klik record. Transaksi selanjutnya yaitu nota kredit, yang berarti retur penjualan. Kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, klik sales, lalu enter sales. Langkahnya sama yaitu saat kita menginput penjualan, yaitu sesuaikan customer, kemudian isi invoice, tanggal, dan customer PO jika ada, sesuai dengan bukti transaksi. Yang berbeda yaitu pada kolom ship, kita isikan nominal dengan tanda negatif, dan lanjutkan yang lain seperti biasa. Jika sudah selesai, klik record. Langkah selanjutnya yaitu klik Sales Register,
pada kelompok return and credit, kemudian klik transaksi yang sudah kita input tadi, kemudian apply to sales. Lalu, klik kiri pada kolom amount applied pada faktur yang akan kita return. Lalu, sesuaikan ID dan tanggal sesuai dengan transaksi. Kemudian klik record. Selesai. Transaksi berikutnya yaitu voucher kas kecil, pengeluaran untuk pembelian perlengkapan dengan banking, kemudian spend money. Isikan pay from account dengan pay tickets, lalu isikan data sesuai dengan bukti transaksi, seperti tanggal, jumlah, pengeluaran, kemudian paye, dan isikan memo. Selanjutnya untuk akun yang didebit yaitu store supplies. Enter, lalu record. Transaksi berikutnya yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan faktur tanggal 23 November, yaitu dengan cara Command Center Purchase, kemudian Pay Bills. Isikan supplier yaitu Bumi Pertiwi, kemudian isikan check number, tanggal, dan jumlah yang akan kita lunasi. Selanjutnya, klik pada kolom amount applied dan terakhir record. Transaksi berikutnya yaitu pembelian kredit pada PT Sentosa, yaitu dengan cara klik purchase lalu enter purchase. Sesuai dengan bukti transaksi, isikan supplier, purchase, tanggal, dan supplier invoice. Kemudian isikan pada kolom bill jumlah item yang akan kita beli. Lalu isikan pada item number sesuai dengan jenis barang dan isikan juga harga. Lakukan pada item lainnya. Lalu jika sudah selesai, klik record. Transaksi berikutnya yaitu nota kredit, yang berarti retur pembelian. Kita lakukan dengan cara klik enter purchase, isikan sama saat kita membeli barang, tapi pada kolom bill kita beri tanda negatif untuk jumlah barangnya. Selanjutnya record dan berpindah kepada purchase register, lalu klik return and debit, klik transaksi, kemudian apply to purchase. Sesuaikan ID dan tanggalnya, kemudian pada kolom amount applied untuk faktur yang terkait, dan yang terakhir klik record. Selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur oleh Fauzi Elektronik. Kita lakukan dengan cara pada Command Center, klik Sales, kemudian pilih Receive Payment. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik Customer dan isikan data-data sesuai dengan bukti transaksi seperti jumlah nominal yang akan kita terima, kemudian ID dan tanggal. Selanjutnya pada kolom amount applied, klik pada faktur yang akan dilunasi. Jika selesai, klik record. Transaksi berikutnya yaitu nota kontan, yang berarti penjualan tunai. Kita bisa langsung saja input pada sales lalu enter sales. Pada kolom customer, kita isikan penjualan tunai karena belum ada, kita buat baru. Isikan saja namanya penjualan tunai lalu save. Isikan customer dengan penjualan tunai tadi, lalu isikan data-data seperti biasa sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah, karena ini penjualan tunai, maka isi pada pay today sebesar total jumlah penjualan. Dan yang terakhir yaitu klik record. Transaksi berikutnya yaitu penerimaan kas atas pelunasan faktur oleh Fauzi Elektronik. Langkahnya sama, yaitu sales, kemudian receive payment. Isikan customer, lalu data-data yang sesuai pada bukti transaksi. Jika sudah selesai, klik report. Transaksi berikutnya yaitu pengeluaran kas untuk pembayaran PPN, yaitu dengan cara banking, kemudian spend money. Karena langkah-langkahnya sama, jadi kita langsung saja input.
Jika sudah selesai, klik record. Karena transaksi berikutnya yaitu sama pengeluaran kas, kita langsung saja spend money, kemudian isikan sesuai data sesuai transaksi. Dan terakhir yaitu klik record. Transaksi berikutnya yaitu penjualan. Langsung saja klik sales, kemudian enter sales. Isikan data-data sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah selesai, klik record. Transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Langsung saja purchase kemudian pay bills. Karena langkahnya sama, jadi langsung saja kita isi. Yang selanjutnya yaitu pelunasan piutang atas piutang yang telah dihapuskan, yaitu dengan cara banking kemudian receive money. Caranya sama dengan saat penerimaan piutang lainnya, jadi kita langsung saja. Transaksi selanjutnya yaitu pembelian kredit. Langsung saja klik purchase, kemudian enter purchase. Transaksi berikutnya yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Jadi langsung saja ke purchase, lalu pay bills. Isikan data sesuai dengan bukti transaksi, langsung saja. Transaksi yang terakhir yaitu penerimaan kas atas pelunasan faktur. Jadi langsung saja klik sales, kemudian receive payment. Yang berikutnya yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu account, kemudian record journal entry. Isikan general journal dengan nomor bukti penyesuaian, kemudian tanggal, lalu memo. Selanjutnya input jurnal seperti biasa untuk penyesuaian yang terkait, yaitu interest revenue kredit sebesar 6.500.000, kemudian bank service charge sebesar 230.000 pada kolom debit, lalu cash in bank debit sebesar 6.270.000. Kemudian klik record. Langkah selanjutnya yaitu reconcile, pilih ke banking, kemudian reconcile account. Isi akun dengan cash in bank, kemudian bank statement date isikan dengan tanggal 31 Desember 2011. Lalu klik semua atau centang semua transaksi agar out of balance menjadi 0. Kemudian klik reconcile. Dan selesai untuk penyesuaian yang pertama. Penyesuaian yang kedua yaitu persediaan akhir store surplus, beban sewa dan beban asuransi dan cadangan kerugian piutang. Kita langsung saja input sama di record journal entry. Untuk menginput supplies, kita bisa lihat berapa persediaan supplies di saldo akun list. Bisa kita lihat saja 10.400, kemudian dikurangi dengan supplies yang masih tersedia, lalu kita akan peroleh yaitu Rp6.650.000. Lalu lanjutkan untuk transaksi penyesuaian berikutnya, lalu klik record. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk penyusutan equipment, gaji bulan Desember, dan listrik telepon bulan Desember dengan nomor BKM 12.3 dan tanggal 31 Desember. Jurnalnya sebagai berikut. Penyesuaian yang terakhir yaitu pencatatan PPN dan penghitungan PPh badan. Untuk yang pertama yaitu dengan mendebit PPN outcome dan mengkredit PPN income. Untuk jumlahnya kita bisa lihat pada report balance sheet. Setelah mengetahui jumlahnya, kita langsung saja input untuk PPN outcome yaitu Rp78.350.000 dan PPN income sebesar Rp77.800.000. Dan selanjutnya untuk selisih PPN kita isikan akun PPN payable sebelah kredit. Untuk penyesuaian selanjutnya yaitu PPh badan, kita bisa hitung dari 25%-nya. Dari kita lihat dari report profit and loss pada gross profit Desember 2011. Lalu diperoleh sebesar Rp31.083.061.
Lalu diperoleh sebesar Rp31.083.061. Lalu mengkredit akun prepaid tax sebesar Rp15 juta dan mengkredit akun income tax payable untuk selisihnya. Selesai sudah kita menginput penyesuaian.